Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati ruhi Nabiul Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in radhiyallahu anhum wa ila arwahi jami'i sahabah wal qarabah wat tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa khususun ila arwahi jami'i ahli kuburina fi hadzal majlis minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa nakhussu khususan ila syekhina wa murabbina Syekh Muhammad Nadir Zuhri qaddasallahu sirrahu wa nawwara fi qabrihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya lim daiman abadan ala habibika limin nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlina minhu ala na'ami. Maulaya sallim daiman abadan ala habibika khalqi kullihim. Famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Maulaya wa salim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya akramal khalqi mali man anutu bihi siwaka indal khululil hadisi lamami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. La'ala rahmatar rabbi hina yakasimuha tati ala hasabil isyani fil kisami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli
صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والآل وصحبه ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para jamaah sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai hamba Allah bersama-sama pada sore hari ini kita menunjukkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap apa yang kita kerjakan, mulai dari keseharian kita, mulai dari pagi sampai nanti malam, semuanya bisa bermakna ibadah. Karena setiap gerakan apa yang kita kerjakan itu hakikatnya dalilul ma'rifah. Jadi gerakan yang kita kerjakan, perbuatan yang kita kerjakan, mulai dari kita bangun tidur, kemudian aktivitas kita, keseharian kita, selama harakatut ta'ah, kegiatan itu baik, tidak melanggar norma agama, maka itu bisa dijadikan sebagai dalilul ma'rifah, sebagai bukti bahwa apa yang kita kerjakan itu kita benar-benar orang yang paham tentang agama. Sehingga ketika kita paham tentang agama, maka setiap gerak kita, setiap nafas kita itu akan bermakna ibadah. Jadi artinya apa? Kita mau contoh nggih, jenengan bangun tidur nggih, ndonga apa mboten? Kalau tak tangkel tangi turu apa walik batal tok wis tangi turu disalehke. Nah jenengan ibaratnya niku nak kula contohke, jenengan nggih wungu utawa bangun tidur terus donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita enak sing ra ngikuti ora apal kita. Kita lho ya. Kita Bu, apal apa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Nah, haji hafal kok ya berarti alhamdulillah. Yang paling penting itu masih ikut. Nah insyaallah nah jenengan itu masih ikut ngaji ngeten, nderek ngaji ngeten iki sebagai tanda bukti nah awake dhewe niku nglakoni perkara sing apik. Lah perkara sing apik iku sebagai tanda bukti keimanane awake dhewe. Mergo wong iman iku ora mung ning ucapan, tapi wong iman iku ya ning perbuatan. Nah jenengan iku nggambarake wong iman, al imanu huwa an na'taqida bi annallaha. Wong iman iku nggambarake, oh iman iku aku percaya, aku yakin, kan teorine ngoten. Tapi iman iku nek ora disertai kali perbuatan, iku namine mboten iman, iku namine mung ucapan.
Loh. Mula di awal tadi, kenapa di awal tadi saya sampaikan ila hadrati ruhi sayyidina wa habibina, yang terakhir wa nakhusu khususan ila ruhi sayyidina wa murabbina. Kebetulan hari ini itu pas haulnya Bahayai Bapak niki. Jadi teman-teman yang dari Cirebon, dari ini kumpul semuanya. Saya tuh tadi bingung di kantor, aku nak mangkat ning pondok mau ngaji nih piye, tapi nak aku mangkat ngaji yo aku ora rono. Kalau tak timang-timang, ya Allah Gusti iki piye kok dilalai kok pas tanggalnya hari ini bodoh. Ya tapi karena sudah ini menjadi rutinitas, saya tuh kalau rutinitas ya sudah, pokoknya lebih mana yang kira-kira lebih saya utamakan, itu akan lebih saya utamakan dibandingkan nanti kalau pas haul itu lain hari pasti saya akan menyempatkan ke sana. Itu pasti, karena yang namanya guru yang mengenalkan saya mulai dari nol sampai saya dewasa, itulah pengganti sebagai orang tua saya, dan dialah yang menunjukkan jalan saya untuk kenal agama. Maka dalam bentuk apapun tetap hormat kepada seorang guru itu adalah wajib. Dan ini memang acaranya memang pas barengan kabeh. Acara di sekolah juga bareng, acara ya bareng, ya sudah wis mending aku tak ngaji lah dengan teman-teman, tidak masalah. Biasanya kan kumpul khatmil Quran dulu. Dari kemarin sudah khatmil Quran. Kalau di daerah Demak itu khatmil Quran. Kayak kemarin ketika saya ngekholi orang tua juga khatmil Quran 30 juz selesai. Tapi kalau nyun sewu nggih, kalau di sana itu baca 30 juz itu lambene niku obae dermil nah rasa nyimak yo bingung. Saya itu niku ya sama aja, cuma kan karena ini kualitasnya adalah kualitas orang yang hafal Quran, beda dengan yang membaca. Ini karena dengan cara disimak. Mocone cepet naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten iki nak sing ra iso nyemak ya blabas niku. Biasane niku nak nyuwun sewu nggih, kula nak nderek simakan niku mesti sing oban niku Qur'ane tok. Wong niku ngaten iki yo ngantuk niki. Niku kula lakoni. Nah, maka pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur nggih. Bersyukur masih diberikan oleh Allah yaitu berupa keimanan. Masalahnya kalau kita melihat dalam kondisi saat ini, tadi saya tersentuh membaca dari karya-karya Syekh Abdul Qadir itu ada 3 yang saya pegang sebenarnya. Ini kebetulan saya tadi menyentuh membaca Fatqur Rabbani. Fatqur Rabbani itu artinya jenengan nak kepengin buka tirene Gusti Allah, pelajari karyanya Syekh Abdul Qadir Fatqur Rabbani. Jadi biar kita itu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari karya Syekh Abdul Qadir. Sebenarnya banyak sekali dari karya-karya beliau, bahkan ulama-ulama yang lain yang menunjukkan supaya kita itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi saya sampaikan bahwa harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Harakatut ta'ah, gerakan kita, taat kita kepada Allah itu dalilul ma'rifah, itu bukti nak awake dhewe iki kenal bareng Gusti Allah, sehingga setiap apa yang kita kerjakan itu di mata Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi ibadah. Maka saya sampaikan, kita beruntung masih dikasih keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang yang tidak dikasih keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam standarnya dari Syekh Abdul Qadir itu ada 3 orang yang memang benar-benar dia tidak paham agama. Memang dia itu agamanya akan bisa hilang. Itu ada 3. Yang pertama, orang itu dikatakan dia masih beragama ketika orang itu orang yang beragama yang tadi saya sampaikan harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Orang itu
dikatakan atau orang itu dikatakan dia tidak beragama, agamanya akan hilang. Yang pertama adalah orang itu tidak paham terhadap apa yang ia kerjakan di dalam agama. Iki nak diucai dawa. Contohnya ngeten. Zaman sakniki niku kathah. Kemarin hari Rabu malam Kamis pas apa ya? Orang itu di daerah sini di RT 7 kemarin. Contoh nggih. Dia ingin mengakikahi putunya. Jadi punya putu tapi diakikoi. Lah, karena dia nggak tanya, maka dia ngundang orang-orang, diundang pokoknya. Terus daging yang seharusnya itu ditasarufkan, diumpetke. Tak kayak sithik tok, tak enggake kok tak kayak kene. Ini menandakan bahwa dia nggak paham. Padahal dalam akikah itu orang yang niat akikah ya jangan menyisihkan. Kalau memang kita mau mentasarufkan, tasarufkan semuanya. Ojo disisihke dumpetke. Ini nyata kok. Saya juga astagfirullah lah kok kayak gitu ya. Ini nyuwun sewu loh. Orangnya mampu banget. Oh dagingnya tak inggirke, engko kanggo kae. Saya tuh heran, lu kok bisa gitu, kenapa nggak tanya? Ini contoh ibadah, akan tetapi karena dia tidak paham, ini menandakan bahwa agamanya itu ya akan bisa hilang. Karena apa yang ia kerjakan, tapi dia tidak paham. Contohnya, zaman saiki itu contohnya kathah wong salat, wis. Jenengan ana wong salat, kadang wong sing dadi makmum ki ora mudeng. Niki nate kula pernah dadi makmum. Ana wong tuwa ngimami. Kula ilikke niku. Ya, kula ilikke ya ora mudeng wonge. Subhanallah, ya ora mudeng. Dilik kene subhanallah, seharusnya ini rakaat ketiga sebelum keempat. Subhanallah ora mudeng, tengok ngono ya dadi imam. Dilik kene ping 3 subhanallah mingiyong burine piye jawabane ngono. Akhire sak kabeh sing salat iki dadi batal kabeh saestu niku. Lah ketika sudah tahu seperti itu, maka kewajiban kita adalah apa? Khariqul jamaah, mufarrik dari jamaah. Kita keluar dari jamaah. Nah jenengan ngikuti imame takok beri piye. Nah kan ra mudeng karena imame lemburine jawab aku ora piye-piye. Kan burine ra mudeng. Akhire wong iku do batal kabeh. Kalau kita paham, kita keluar. Ketika dia diingatkan sudah 3 kali, akhirnya dia enggak mudeng, terus malah tengok piye iku, sudah menandakan gerakan lebih dari 3. Dia berpaling, menambah rukun secara apa itu fi'liyah, perbuatan dia berpaling. Artinya kita sudah menghadap ke arah kiblat, tapi dia menambah fi'il, menambah rukun fi'liyah, tambah gerakan tengok, ini kan nambah siji. Sing nomor loro tambah rukun qauliyah, jawaban piye. Nah, ini kan berarti sholatnya itu batal. Kalau yang belakang enggak waspada, mohon maaf. Ada juga kasus menjadi imam di sini. Banyak nyun sewu. Jadi dalilul yang saya katakan harokatu ta'ah dalilul ma'rifah. Wong iku nak ngerti apa sing dilakoni. Nandake wong iku berarti nak kalau wingi matur tasikemutan mboten minggu kemarin lali. Wong iku nak nglakoni ibadah nggih, nglakoni kesaenan terus menerus, tidak harus berupa ibadah. Nandake wong mau kuwi berarti wong sing diparingi taufik oleh Allah. Lah Allah itu memberikan taufik, petunjuk kepada hambanya yang taat, yang selalu dia itu meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga Allah memberikan taufik. Lah ciri-ciri orang seperti ini Allah itu sudah menyiapkan yang namanya surga.
Jadi didelok kesehariane, oh berarti wong iku kok ucapane apik, perbuatane apik, prilakune ya apik, dhek ya sopan karo wong, ya gelem nyopo karo wong, ora gelem nyakiti tanggane, ora gelem gremengi kancane, apa meneh nak kumpul biasane gosip, iki ora gelem gosip, wong meneng, tapi biasane wong nak meneng ngoten ya didoi, alah gaya menengan wae. Iku biasane. Wong zaman sakniki niku nyuwun sewu, wong kepengin ngati-ngati, iku ya dipoyoki. Allah kowe saiki gaya ya ora tau ngomong, ora tau padahal ngati-ngati, tapi justru didoi. Lho, iki nandhake wong sing kaya ngoten niku sebenarnya wong sing entuk taufik. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ada orang yang melakukan amaliyah tentang agama tetapi dia tidak paham, berarti nandakan agamanya itu ciri-ciri agamanya wong iku ilang ya ngoten. Sing pertama, melakukan sebuah amaliyah tapi ora mudeng. Yang kedua, orang itu sudah mengetahui ilmunya, akan tetapi dia tidak mengamalkan. Kata apa mboten? Wadah, wong pinter saiki akeh lho. Ngerti ilmune, ngerti teorine, tapi ora gelem ngamalke. Iki termasuk agama yang akan sirna dari dirinya karena dia tahu tapi tidak mau mengamal. Contoh nyun sewu. Di sini itu kemarin ketika terjadi yang namanya gerhana bulan. Iki ora ana wong salat gerhana bulan. Saya masih ingat betul itu. Ayo do salat ora gelem. Padahal sebelumnya itu ketika ada apa itu saya sempat mimpin sholat sunnah. Terus yang gerhana bulan ini tidak ada yang mau karena nggak pernah alasannya. Tahu ilmunya, tahu ya harus dilakukan. Walaupun toh nanti secara amaliyahnya, khutbahnya tidak harus panjang-panjang. Karena sholat gerhana itu hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi ketika terjadi yang namanya gerhana, ini menandakan kita itu disuruh untuk ingat tentang kebesaran Allah. Lah ingat kita melalui apa? Melalui kita itu menyembah kepada Allah. Takdis, yaitu mensucikan Allah. Melalui apa? Kita beribadah. Dan mungkin jenengan kalau saya tanya, sinten sing wis pernah nglakoni salat tasbih? Kok salat tasbih, salat gerhana. Imam Mbak Mutin. Gerhana apa? Contohnya mawon. Ono wong mati. Nah, iki tak contohke. Di lingkungan sini kalau ada orang meninggal itu kebanyakan orang itu datang tidak mensolati, tapi datang itu jagong. Sing rokok ya tambah dawa tute balbul. Mbok malah cerita, "Loh, mati ini kenapa?" Akhirnya ngerumpi. Padahal hakikatnya orang yang meninggal tadi itu menunggu jenengan doakan. Pernah dulu di RT saya, Bu RT yang meninggal itu buahnya sudah ratusan orang itu, saya kira itu. Nggak ada orang yang sholat sama sekali. Mbah Gio lho, Mbak, ora nyolati Mbah, ora wani kula lho. Ustaz Coy, sholati Ustaz ora wani. Ada apa ini? Itu nyata itu. Itu pas zamannya enggak. Iya. Itu bukan Covid itu. Bukan Covid. Wong ketika itu akhirnya saya keluar, yes, sing pengen sholat malu aku. Akhirnya Pak Khairul, terus siapa itu Pak Roni, terus Bagio akhirnya malu nimburinan. Baru saya sholat akhirnya pada sholat. Belas gak ada. Saya nggak tahu karena mereka itu kadang gini loh. Mohon maaf, yang terjadi di kalangan masyarakat kita, kalau ada orang meninggal itu biasanya ki tekon jagong.
Tapi yang baik itu rak jagong. Teko ning kono ki ya nyolati sik dhewe maca. Wong salate ora kangelan lungguh, kan rak lungguh to. Usoli sunnatan ala hadal mayyiti arba'at takbiratin. Niat ingsun salat mayit iki 4 takbir. Allahu akbar 1. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Al-Fatihah sing nomor 2. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Terus Allahumma ighfir lahu. Allahu akbar. Allahumma akbir nusulahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan yo ora kangelan to, yo ora lungguh kok. Tapi nak dideloki nyuwun sewu rata-rata ora dong lakoni. Padahal iku hukume sunnah mu'ad. Nak orang nglakoni kabeh sak kampung dadi dosa. Lho. Iya apa mboten? Dadi sak kampung ku dadi dosa mergone ora gelem nglakoni. Sing nomor selanjutnya niku tanda-tanda wong iku agamane bakal ilang iku menghalangi orang lain dari belajar apa yang mereka tidak mengetahui. Ini contohnya ngeten. Ngalang-alangi wong jenengan iku menghalangi orang lain untuk belajar dari apa yang mereka tidak ketahui. Contoh jenengan ngajak wong. Kalau nate matur jenengan kan, yuk kancane dijak ngaji. Nggih apa mboten? Dijak ngaji. Tapi ana wong sing ra seneng. Allah ngaji ning kono ki lah apa? Ora ana seneke. Saestu ngaji paling pahit iki ning kene. Ora ana kupone, ora ana seneke, ora ana apa-apane. Tapi memang nyuwun sewu, bener sing jenengan sampaikan. Karena setelah saya telusuri, terutama di mbok-mbok, nggih, itu ngaji itu harus ada gimmicknya, ada snacknya. Jadi itu sebagai motivasi. Makanya mulai digerilyakan, mulai Pak Istiati digerilyakan, mulai dari ngaji apa itu, pokoknya saya sebenarnya itu minta dari sisi dakwah itu di masjid. Wes kalau memang itu mau dipakai silahkan ngaji aja tidak masalah. Ambil ustadz yang agak agak berbobot. Oh, pengennya gitu. Ya gampang nak kuwi. Karena sebenarnya kemarin saya sudah bilang ke bendahara itu, saya pengennya di sini itu ngaji bulanan dengan Habib Hamid yang biasa di Mbok-mbok itu loh. Habib Hamid itu kan di majelis saung Kalialang. Itu biasa kalau saya di sana itu biasa dengan teman-teman. Sebenarnya di sini itu mohon maaf saya omongkan aja. Di sebelum Ramadan saya itu sebenarnya sudah dipatok di sini dengan Habib Hamid. Sebenarnya saya sudah clear dengan beliau, sudah clear dengan saung Kalialang, tapi jamaah terutama di pengurusan tidak berkenan. Saya sampaikan ini, mohon maaf loh. Saya itu link banyak sebenarnya. Saya tiwas iya, tapi yang lain nggak berkenan, nggak iso. Karena ini kaitannya alasannya banyak sekali. Masjid ini pengennya munggah, tak omong ke ya. Masjid ini pengennya munggah. Oh loh, mohon maaf ini saya sampaikan. Saya itu ngerem munggah ini padu. Mungkin agak ngerti. Saya itu tidak menginginkan masjid ini naik. Menginginkannya masjid ini itu banyak kegiatan. Kalau nanti sudah kegiatannya banyak, anak muda banyak apa. Lah kalau mau munggah naik ke atas, monggo silakan. Pengennya tapi di sini itu ada dua. Mohon maaf karena di sini orang banyak. Ya, jadi saya nggak bisa untuk langsung mengekat, nggak bisa. Saya juga menghargai dari orang-orang tua. Saya juga masih paling kecil kok. Orang paling kecil masuk karo wong tua malah aku padu akhirnya. Saya itu sudah dulu dengan Pak Yoyon di sini rembukan tentang Habib Hamid itu nanti bisa bulannya Pak gimana? Itu sudah dilasnya. Nanti Ibu ya. Saya tak rencanakan lagi, tak bongkar
kemarin tuh kalau saya bilang ke Pak Rus itu pengennya 3 bulan sekali. Pengennya kalau bisa 3 bulan sekali. Ya tapi ini saya juga belum karena melihat jadwalnya. Kan gitu. Jadi kalau memang mau ngeplotkan Habib Hamid itu ya kita nggak bisa bulanan, nggak bisa. Melihat dari ini nggak mampu. Paling nggak mungkin 3 bulan sekali. Karena ketika bawa sana itu paketan rebana juga. Loh, tidak satu orang, bukan. Karena ada paketannya yaitu rebananya juga ngajinya. Jadi tidak satu orang. Kalau satu orang sih gampang. Tapi kalau paketan rebana kan berarti butuh akomodasi banyak kan. Nah di situ yang menjadi pertimbangannya. Terus bar kuwi kan tetep nak ono jamaah kan juga nyiapno kan. Ah, itu ceritanya ngoten. Kalau ini baru insya Allah nanti tetap akan terwujud. Karena kalau saya mengendakinya mulai di ini akan saya progreskan untuk kegiatan-kegiatan di masjid. Walaupun saya enggak di sini, tapi saya berharap masjid ini tetap akan semakin lebih kegiatan keagamanya itu lebih baik lagi. Jadi tadi yang ketiga, jangan pernah kita menghalangi ajakan atau teman kita yang ingin belajar agama. Nah jenengan menghalangi Allah ngaji ning kono ngeten, itu berarti tandane agama jenengan ku seh cethek. Pahami agama ki dangkal. Apalagi ketika kita menghalangi dan kita membandingkan, naudzubillah, berarti justru kita itu tidak lebih baik kalau kita mau membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang paling baik bagaimana? Yang